Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Ya, pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Iya, iya. Tolong jangan fokus ke handphone ya. Kalau saudara fokus ke handphone, saudara nanti jadi bingung. Kok hidup saudara nggak diberkati? Ya saudara saja nggak pernah fokus kepada Tuhan. Ya, ya. Oke Bapak Ibu ya. Handphone nanti. Ini kan cuma 2 jam aja. Oke, ya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kita telah menyelesaikan seluruh Alkitab. Minggu yang lalu sudah selesai kitab Wahyu. Sekarang kita kembali ke kitab Kejadian. Nah, sepanjang tahun 2025 ini saya khotbah tentang kitab Kejadian. Dari setiap perikop di kitab Kejadian. Jadi kita mendalami. Jadi setiap kitab itu sebelumnya saya satu khotbah. Setiap kitab satu khotbah. Setiap kitab satu khotbah. Tapi sekarang kembali lagi Kejadian. Setiap perikop satu khotbah. Supaya apa? Kita semakin mendalami isi setiap kitab di Alkitab. Amin Bapak Ibu. Nah luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan nambah-nambahkan saya hikmat. Puji Tuhan. Nah judul khotbah kita hari ini adalah proses penciptaan. Judulnya adalah proses penciptaan. Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Proses penciptaan. Nah, di sini ada hal menarik Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ketika Allah menciptakan, Allah itu ada polanya. Nah, pola itu akan kita lihat hari ini ya. Luar biasa. Mari kita buka pertama kali Kejadian 1 ayat 20. Ya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 itu pakai bahasa Batak, saya ingat banget waktu masa kecil. Di mula-mulana di topa de bata langit do tanoon. Itu bahasa Koreanya ya Bapak Ibu ya. Saudara ingin tahu artinya? Iya lihat aja Kejadian 1 ayat 1. Oke Bapak Ibu ya. Ya itu ya. Nah kita nggak Kejadian 1 ayat 1 tapi Kejadian 1 ayat 20 ya. Ya luar biasa. Nih di depan sudah ada, saya baca ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi Allah menciptakan ikan-ikan dan segala makhluk air apa? Dengan lebih dulu Allah berbicara kepada air. Luar biasa ya. Iya kan? Iya, berfirman Allah, hendaklah dalam air. Jadi Allah berfirman kepada air. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Lalu ada juga yang agak aneh. Burung berterbangan di atas bumi. Loh, kok air bisa ada burung berterbangan? Nah, rupanya langit itu adalah cerminan dari air. Cerminan dari laut. Jadi burung-burung juga Allah berfirman kepada air. Menarik ya, luar biasa ya. Nah sekarang jadi gitu Bapak Ibu, luar biasa kan? Iya, sekarang coba kita lihat pada saat Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi, di darat. Nah Allah berfirman kepada bumi. Jadi Allah berfirman kepada bumi, Allah tadi berfirman kepada air. Nah iya luar biasa ya. Coba sekarang kita lihat Allah berfirman kepada bumi. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi. Tuh, mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Tuh, jadi pada saat Allah menciptakan juga binatang di darat, Allah berbicara kepada bumi. Nah nanti ada lagi menariknya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Luar biasa ya. Kenapa? Karena manusia adalah gambaran dari Allah. Luar biasa kan? Tuh. Ya sekarang coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Ketika Allah akan menciptakan manusia, maka Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Luar biasa. Kejadian 1:26 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuh lihat. Jadi luar biasa Allah menciptakan ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Luar biasa. Demikian juga sekarang kita manusia. Allah memberikan kita karunia untuk punya anak. Nah, ya kan? Punya anak, suami istri berbicara, saling berbicara. Ayo kita punya keturunan. Gitu kan? Kenapa? Suami istri bukan lagi dua, tapi satu. Nah, itulah sebabnya suami istri berbicara kepada dirinya sendiri. Mari kita punya keturunan. Itulah sebabnya keturunan kita mirip dengan kita. Benar kan? Gak mungkin mirip dengan tetangga ya Bapak Ibu. Itu aneh tuh ya. Aneh ya Bapak Ibu ya. Iya dong. Mirip dengan kita kan. Sama seperti juga Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Maka diciptakanlah manusia yang serupa dan segambar Allah. Amin. Luar biasa. Haleluya. Pada saat manusia diciptakan. Nih ada sesuatu yang menarik. Kejadian 2:7 ya. Kalau yang lain-lainnya itu Allah cuma berfirman. Jadilah ini, berfirman kepada air, berfirman kepada bumi, ya kan? Tapi kalau saat menciptakan manusia, Allah melakukan hal yang khusus. Ya, karena apa? Manusia itu adalah gambaran dari Allah. Jadi Allah ingin memastikan bahwa manusia itu benar-benar serupa dan segambar Allah. Amin Bapak Ibu, yang luar biasa ya. Kejadian 2:7, coba kita lihat. Dan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi unsur pertama manusia adalah debu tanah. Dan kita bisa melihat debu tanah itu kalau kita mandi ada daki. Itu daki itu debu tanah. Iya, daging kita itu debu tanah. Iya Bapak Ibu. Iya, oke ya. Debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Nah, unsur kedua adalah nafas hidup atau roh Allah ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu pertama dibentuk dari debu tanah. Itulah sebabnya manusia ada unsur debu tanah. Tapi ini laki-laki. Kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk. Makanya laki-laki cenderung jorok. Dari debu tanah kan. Kalau cewek cenderung bersih. Dari tulang rusuk bersih. Makanya kalau laki-laki, bapak-bapak pulang olahraga capek langsung loncat ke tempat tidur bisa tidur. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin enggak. Pasti mandi dulu dia. Bersih dulu, baru dia bisa tidur. Kalau cowok enggak Bapak Ibu, capek dia langsung lompat ke tempat tidur, bisa tidur ngorok langsung. Biasa, diciptakan dari debu tanah, jorok. Saudara bisa juga bandingkan kamar anak saudara. Kalau saudara punya 2 anak, ada laki-laki, ada perempuan. Saudara pasti bisa melihat bedanya. Ya kan? Kalau kamar anak cowok saudara, kayak kapal pecah. Ya kan? Tapi coba anak putri saudara. Wangi, rapi, harum. Tapi kalau benar-benar wanita. Tapi kadang-kadang ada juga yang jorok. Kalau apa? Putri saudara tomboy. Ada unsur joroknya. Ada unsur laki-lakinya. Benar, coba saudara perhatikan deh. Kalau anak saudara tomboy, kamarnya itu juga mirip kayak anak laki-laki. Tapi kalau feminim banget, itu pasti wangi, bersih, pokoknya resik lah. Ya kan? Kalau kamar cowok beda banget ya. Ya kan? Kenapa? Karena cowok diciptakan dari debu tanah, jadi cenderung jorok. Tapi kalau ibu-ibu dari tulang rusuk. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, itulah. Makanya seringkali orang berkata kalau ingin mencari jodoh, laki-laki berkata
mencari tulang rusuk yang hilang. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, kalau sekolah teologi juga orang-orang yang laki-laki cari tulang rusuk. Iya. Tapi sekarang nggak zaman lagi mencari tulang rusuk. Sekarang tulang punggung. Amin Bapak Ibu ya. Iya, bukan lagi tulang rusuk ya. Itu udah kuno. Sekarang mencari tulang punggung. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Beda ya. Iya dong. Harus beda dong. Kan zaman udah berubah. Oke ya. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu. Nah tadi diciptakan manusia itu dari debu tanah. Kemudian ditiupkan nafas hidup. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya bukan hanya makhluk yang hidup. Ya. Nih lihat gambaran saya ya. Misalkan awalnya Allah itu membentuk manusia itu dari debu tanah. Misalkan debu tanah ini air minum saya nih. Oke. Lalu kemudian Allah meniupkan apa? Nafas hidup. Misalkan nafas hidup itu tisu ini. Agak kaget nggak Bapak Ibu? Sengaja. Misalkan ini ditiupkan nafas hidup. Lalu ketika ditiupkan nafas hidup, apa yang terjadi? Manusia itu menjadi hidup. Misalnya saya geser ke kanan dikit. Bukan hanya manusia itu menjadi hidup. Yang kedua, manusia itu menjadi serupa dan segambar Allah. Kenapa? Ada nafas Allah, ada roh Allah pada manusia itu. Oke? Yang ketiga, apa lagi? Manusia itu menjadi berkuasa. Yang ketiga. Tuh. Kenapa? Karena ada roh Allah, ada roh kudus. Karena itu sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan beroleh kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Jadi pada saat Adam diciptakan, ditiupkan nafas hidup, maka 1, Adam itu hidup. 2, Adam itu serupa segambar Allah. 3, Adam itu berkuasa. Seperti itu. Tapi sayang disayang, anak kambing sayang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah pergi meninggalkan manusia. Kenapa? Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Kebenaran tidak mungkin bersatu dengan kedurhakaan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dosa, maka roh Allah pergi meninggalkan manusia. Yang tinggal sekarang apa ini? Debu tanah. Karena nggak ada lagi roh Allah, debu tanah. Dan debu tanah adalah benda mati, maka manusia menjadi mati. Debu tanah serupa segambar Allah enggak? Tidak, maka manusia tidak lagi serupa segambar Allah. Dan apalagi debu tanah tidak berkuasa. Tuh, inilah yang terjadi pada manusia yang jatuh di dalam dosa. Seperti itu, Roh Kudus yang membuat perbedaan. Roh Kudus yang membuat manusia itu hidup. Roh Kudus yang membuat manusia itu serupa segambar Allah. Roh Kudus yang membuat manusia itu berkuasa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan Roh Kudus karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Itulah sebabnya Roh Kudus pergi, maka manusia kembali menjadi debu tanah. Debu tanah adalah benda mati. Debu tanah tidak serupa segambar Allah. Dan debu tanah tidak berkuasa. Paham Bapak Ibu? Paham? Inilah nasib orang yang berdosa. Oke? Tapi puji Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Maka manusia kembali dipulihkan. Cara pemulihannya bagaimana? Dosanya dihapuskan dulu. Iya, karena dosa itu yang membuat Roh Kudus pergi. Dosa itu membuat Allah terpisah dengan manusia. Maka solusi pertama adalah manusia harus mengalami pengampunan dosa terlebih dahulu. Itulah sebabnya Yesus diutus menghapuskan dosa manusia. Dan lewat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, darah Yesuslah yang membasuh dosa manusia. Maka ketika dosa manusia sudah dihapuskan oleh darah Yesus, apa yang terjadi? Roh Kudus kembali kepada manusia. Itulah sebabnya Pentakosta didahului dengan kematian Yesus. Lewat kematian Yesus dosa diampuni, maka ketika dosa diampuni, maka Roh Kudus bisa kembali atas manusia sehingga terjadilah Pentakosta.
Amin Bapak Ibu. Dan lewat Pentakosta inilah maka manusia kembali pulih seperti Adam sebelum jatuh dosa. Manusia itu hidup, manusia itu serupa segambar Allah, dan manusia itu kembali hidup berkuasa. Saudara lihat, luar biasa kan? Iya kan? Jadi penyebabnya itu dosa itu dibereskan dulu, dan itulah lewat kedatangan Yesus. Amin Bapak Ibu. Menarik ya, luar biasa kan? Tuh, luar biasa sekali. Amin. Lalu Pak, ya nggak tahu ada ajaran di luar sana, pendeta luar. Ada Pentakosta ketiga katanya. Itu salah, sesat itu Bapak Ibu ya. Karena Pentakosta itu tidak pernah berdiri sendiri. Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Dikaitkan dengan apa? Kebangkitan Yesus. Jadi kalau ada pengajaran Pentakosta yang ketiga, berarti Yesus bangkit 3 kali, mati 3 kali, disalibkan 3 kali. Ngaco berat. Makanya jangan terima, jangan percaya ajaran Pentakosta ketiga. Karena itu berarti Yesus disalibkan 3 kali. Itu kacau berat. Sedangkan Musa saja yang memukul gunung batu 2 kali, yang merusak gambaran Yesus disalibkan. Harusnya sekali menjadi 2 kali. Dia saja tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apalagi pendeta yang mengajarkan ada Pentakosta ketiga. Itu menggambarkan Yesus disalibkan 3 kali. Wah, enggak, saya bayangkan hukuman apa yang Allah berikan kepada dia. Saudara itu Musa saja yang pernah memukul gunung batu 2 kali sehingga merusak gambaran Yesus disalibkan 2 kali. Dia enggak bisa masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Benar kan? Iya kan? Apalagi yang mengajarkan Pentakosta ketiga. Menyalibkan Yesus 3 kali. Wah, kacau berat itu. Bapak Ibu, pokoknya saudara cari aja lah. Pokoknya ada aja pokoknya di luar sana Bapak Ibu. Pentakosta ketiga ya. Ya, jangan terima dia ya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang kedua itu. Jadi peran Yesus itu sangat penting untuk memulihkan kembali hubungan Allah dengan manusia. Amin Bapak Ibu. Makanya tetangga sebelah ketika gak percaya Yesus itu kerugian bagi mereka. Mereka gak pernah dipulihkan, diampuni dosanya dan tidak punya Roh Kudus. Itulah sebabnya hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Kenapa? Karena kita telah dibuat oleh darah Yesus menjadi Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun saudara apapun kata dunia, tapi di hadapan Allah saudara itu Maha Kudus. Buktinya Roh Kudus diutus kepada saudara. Amin. Sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Oke? Iya kan? Iya, tapi kalau dunia kan bisa melihat saudara berdasarkan perbuatan saudara kan. Perbuatan saudara mungkin najis terlala gitu ya. Bapak Ibu ya. Tapi di hadapan Allah ketika saudara percaya Yesus, darah Yesus membasuh dosa kita sehingga kita menjadi Maha Kudus dan dibuktikan kita Maha Kudus. Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa kepada kita sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Itulah yang menjadi bukti bahwa kita orang Kristen adalah orang yang Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Top. Walaupun dunia melihat saudara gimana, itu dunia ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Ya luar biasa. Ya haleluya. Nah Alkitab itu diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah Bapak Ibu. Nah, coba kita buka 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16 ya. Diilhamkan oleh Allah itu juga bisa diartikan dalam bahasa Yunani. Ini adalah perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, kenapa bisa beda bahasa, Pak? Perjanjian lama itu masih dalam lingkungan orang Israel dan bahasa mereka bahasa Ibrani. Itulah sebabnya bahasa Alkitab awalnya perjanjian lama adalah Ibrani. Tapi kemudian setelah pembuangan, setelah ini dan itu, orang Israel nggak terlalu familiar lagi dengan bahasa Ibrani. Maka kemudian Alkitab perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa internasional saat itu. Itulah sebabnya muncul kemudian perjanjian lama versi Septuaginta. Itu perjanjian lama bahasa Yunani. Sedangkan perjanjian baru itu tersebar kemana-mana, udah mencakup seluruh dunia. Maka
diterjemahkan ke dalam bahasa saat itu, internasional saat itu bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris sekarang. Jadi banyak yang bisa paham. Itulah sebabnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, jadi itu ceritanya. Amin Bapak Ibu ya. Ya, tapi saudara nggak perlu khawatir kalau nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Santai aja, yang penting kita sudah punya bahasa Indonesia. Kita mengerti, kita pahami, sudah cukup. Oke Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Ya saudara lihat aja dalam kehidupan orang Israel. Orang Israel bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Tetap aja mereka nggak percaya Yesus. Sedikit percaya Yesus kan? Artinya apa? Pemahaman bahasa ini belum tentu menjadi jaminan mereka percaya Alkitab atau tidak. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya dong. Iya dong. Tapi kalau saudara ingin jadi peneliti Alkitab, jadi pendeta, pengajar teologi ya harus belajar bahasa Ibrani atau Yunani. Amin. Iya, jadi ada hal khusus. Paham Bapak Ibu? Mantap lah. Coba sekarang 2 Timotius 3:16. Nih, saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu apa itu? Alkitab. Diilhamkan oleh Allah. Tapi ilham Allah itu bisa juga dinafaskan oleh Allah. Dan Kejadian 2:7 tadi saat penciptaan, nafas Allah membuat debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Ketika kita suka membaca Alkitab, maka nafas Allah kita hirup semakin banyak. Dan itulah yang memberikan kita kehidupan dan kesehatan. Itulah menjadi rahasia. Kenapa? Ketika orang suka baca Alkitab, dia selalu sehat. Dia bebas pikun lumpuh. Amin. Orang tua, kalau sudah umur 50 ke atas, ya sering-seringlah baca Alkitab. Walaupun Alkitab saudara jadi makin besar, karena mata saudara makin kabur. Tapi ketika saudara rajin baca Alkitab, itu saudara menghirup napas Allah semakin banyak. Maka saudara akan semakin hidup, semakin sehat, dan semakin kuat. Amin. Nah itu rahasianya. Amin. Tapi sekarang Alkitab gak harus dalam bentuk buku ya. Di handphone juga ada, di gadget juga ada. Makanya bagi saya rada aneh ketika pendeta selalu mengacu kepada Alkitab buku. Ketika dia khotbah, siapa yang bawa Alkitab? Angkat tinggi-tinggi. Wah ini jadul ini. Pendeta jadul. Kenapa? Sekarang Alkitab gak harus di buku. Amin Bapak Ibu. Di gadget banyak. Justru saya mendorong kita punya Alkitab itu di gadget, di handphone. Kenapa? Kemana saja, di mana saja minum Coca-Cola. Oh bukan. Di mana saja kita bisa membaca Alkitab. Lagi nunggu, ngantri, lagi nebis, lagi apa bisa baca Alkitab kan? Bisa. Tapi coba bawa buku-buku kan repot kan? Kalau handphone kan selalu kita bawa. Maka orang juga kadang-kadang lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Lah iya, handphone sekarang bisa juga untuk bayar. Ya kan? QRIS. QRIS. Ya kan? Iya. Jadi tambah dompet juga kita bisa sekarang. Iya kan? Bisa. Ya oke Bapak Ibu ya. Makanya ya, saya gak anti saudara gak bawa Alkitab dalam bentuk buku ya. Ya, bahkan ketika kita ada Alkitab di handphone, saudara bisa mencari ayat. Misalkan nyari tentang Roh Kudus. Saudara ketika aja search muncul semua ayat-ayat. Kalau zaman dulu belum ada handphone, saudara tahu. Pendeta itu pasti punya buku, 2. Satu Alkitab, satu lagi konkordansi. Makhluk apa itu Pak konkordansi Pak? Konkordansi itu adalah buku indeks Alkitab. Jadi kalau saudara mencari sesuatu di Alkitab, lihat aja dulu buku konkordansi, indeksnya. Oh Roh Kudus ada di ayat-ayat mana aja, langsung gitu. Jadi zaman dulu itu saya sempat mengalami ada buku konkordansi. Itu membantu kita untuk mencari sesuatu di Alkitab. Misalkan mencari tentang pelangi, mencari tentang kisah Nuh, mencari tentang apa Daniel. Lihat aja konkordansi, cepat nemunya.
Tapi kalau sekarang nggak perlu, di handphone saudara bisa nyari tentang apapun di Alkitab. Benar nggak Bapak? Iya. Jadi di handphone Alkitab di handphone itu menolong sekali. Iya, bahkan cari ayatnya gampang. Iya, kalau dulu pendeta harus punya 2 buku. Satu Alkitab, satu lagi konkordansi. Itu buku indeks. Iya, kalau saudara pernah serius di Alkitab, saudara pasti perlu buku konkordansi. Dulu. Kalau sekarang nggak perlu lagi ya. Ya, di handphone udah gampang nyarinya. Oke? Ya, saya dulu pernah ngalami. Jadi harus bawa 2. Satu Alkitab, satu lagi konkordansi. Karena apa? Konkordansi itu nolong sekali untuk nyari sesuatu di Alkitab ya. Ya, zaman dulu. Pokoknya zaman itulah kuda gigit besi gitu. Iya, kalau sekarang kan gampang. Di handphone gampang nyarinya. Saya juga, mantap banget nyari. Iya, kadang-kadang saya lagi nunggu apa, bisa nyiapin khotbah juga nyari ayat gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi makanya aneh juga kalau ada pendeta mesti, siapa yang bawa Alkitab? Karena jadul banget. Amin Bapak Ibu ya. Makanya kalau saudara lihat pendeta yang masih bawa Alkitab itu sampai busuk Bapak Ibu. Nggak pernah ganti-ganti. Saudara tahu kenapa nggak pernah ganti-ganti Alkitabnya? Karena catatannya di situ. Banyak catatan khotbahnya, catatan apanya. Jadi kalau ganti Alkitab hilang tuh catatannya. Benar nggak? Makanya kalau saudara perhatikan, pendeta yang masih bawa Alkitab sampai busuk Alkitabnya, sampai lumut-lumut. Benar. Nggak akan berani dia ganti Alkitab. Kenapa? Catatannya ada di Alkitab lama. Nggak akan mungkin dia mau ganti Alkitab. Benar. Percaya deh saya. Nah kalau saya mana ada lagi gitu-gituan ya. Handphone aja mantap ya. Keren. Makanya luar biasa. Oke, lanjut lagi. Jadi makanya kita rajin baca Alkitab ya. Ketika kita rajin baca Alkitab, kita semakin banyak menghirup nafasnya Allah. Maka kita semakin hidup, kita semakin sehat. Amin. Iya gitu. Kalau saudara ingin baca seluruh Alkitab, saudara nonton aja lebih dulu khotbahnya saya. Saya berurut itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang sampai Wahyu. Udah selesai minggu lalu. Jadi saudara udah ada di YouTube ya. Berurutan itu. Jadi saudara dengerin dulu. Oh ini tuh. Supaya saudara punya gambaran terlebih dulu tentang Alkitab itu. Isinya apa aja. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Karena apa? Ada peribahasa kuno. Tidak kenal maka tidak sayang. Kenal dulu. Supaya saudara, Alkitab itu mantap. Ya. Nah coba sekarang kita lihat Maliaki 2 ayat 15. Luar biasa. Nah ini Maliaki ini seringkali juga di Maliaki 2 ayat 15 ini seringkali juga dikutip untuk ibadah pernikahan. Iya. Oke, Maliaki 2 ayat 4. Coba sebentar. Ini AC-nya belum tepat ke saya. Nah, saya rada malu kutub Bapak Ibu. Jadi harus dingin. Kalau enggak saya basah kuyup nanti habis selesai khotbah. Ya, Maliaki 2 ayat 15. Sudah di sana? Nih, di depan sudah ada. Ya, saudara kan enak kan? Ada ditampilkan ayat Alkitab. Jadi walaupun saya tidak pakai Alkitab buku, tetap kita baca ayat. Bahkan lebih banyak dari yang lain-lain. Benar Bapak Ibu? Iya banyak kita buka ayat. Maliaki 2 ayat 15, udah? Nih saya bacakan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan dihilangkan masanya, istri muda. Tidak ada itu istri muda. Istri masa muda. Masanya harus ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi lewat pernikahan kita disatukan di dalam daging dan roh. Itulah sebabnya pernikahan orang Kristen tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin. Karena bersatu dalam daging dan roh. Nggak bisa dipisahkan oleh hansip.
Gak bisa dipisahkan oleh apapun. Amin. Karena bersatu dalam daging dan roh. Maka hanya kematian yang bisa memisahkan pernikahan orang Kristen. Amin. Karena kita bersatu dalam daging dan roh. Tapi kalau tetangga sebelah bersatu dalam daging saja, maka mereka bisa gonta-ganti. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena dipisahkan oleh daging aja. Bersatu dalam daging. Kalau kita daging dan roh, maka gak bisa dipisahkan oleh siapapun. Hanya Allah yang bisa memisahkan. Dan itulah lewat kematian. Amin Bapak Ibu. Iya. Itulah sebabnya pernikahan orang Kristen itu pernikahan yang sakral. Yang luar biasa. Oke. Dan saya ingin katakan pernikahan orang Kristen adalah pernikahan yang paling aman. Paling aman. Karena apa? Kekal. Kalau yang sebelah itu bisa 4. Nah, bisa iya saudara bisa dimadu kan kasihan kan. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Bisa gonta ganti lagi. Jadi 4 itu gak permanen. Bisa ya ingin ada baru yang lama 1 dikeluarin. Nah, masuk lagi yang baru. Pokoknya totalnya 4. Kan gak permanen. Gak aman kan. Kalau kita kekal. Jadi mantap. Khususnya bagi wanita itu paling aman pernikahan. Kenapa? Karena terjamin sampai seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Iya aman. Aman. Oke. Ya itu. Ya haleluya Bapak Ibu. Nah jadi pernikahan orang Kristen itu menghasilkan keturunan ilahi. Tadi dikatakan. Jadi lewat pernikahan akan menghasilkan anak-anak keturunan ilahi. Oke. Tetapi ada ayat Kisah Rasul 1:8. Kita menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi untuk menghasilkan apa? Keturunan-keturunan ilahi, anak-anak Allah. Jadi bisa disimpulkan anak-anak Allah, keturunan ilahi bisa dihasilkan dari 2 cara. 1, pernikahan yang kudus. Yang kedua, lewat penginjilan. Karena lewat penginjilan maka orang dunia sudah menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Keturunan-keturunan ilahi. Sama seperti kita. Jadi keturunan ilahi bisa dihasilkan dengan 2 cara. 1 lewat pernikahan. Yang kedua lewat penginjilan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Haleluya. Nah ketika Allah memberkati Adam. Kejadian 1:28. Ada sesuatu yang menarik sini Bapak Ibu. Sesuatu yang menariknya. Kejadian 1:28. Coba kita buka. Kejadian 1:28 nih saya bacakan. Allah memberkati mereka. Siapa nih? Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve. Bukan. Bukan Hawa dan Putri. Bukan ya. Adam dan Hawa. Beda jenis. Jangan sejenis. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Allah memberkati, lalu Allah kemudian memberikan perintah, beranak cuculah. Jadi beranak cucu bukan kehendak suami istri. Sebenarnya itu adalah perintah Allah. Dan kalau perintah Allah, saudara harus punya iman. Perintah Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya saudara harus punya iman. Aku bisa beranak cucu. Oke? Karena beranak cucu itu bukan keinginan suami istri. Tapi perintah Allah. Perintah Allah tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Amin. Lah iya dong. Iya. Makanya kita harus pegang firman Allah ini. Bahwa kita akan beranak cucu. Mantap. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan saudara melihat lagi ada sesuatu yang menarik. Itu yang pertama tadi ya. Bahwa beranak cucu adalah perintah Allah. Bukan kehendak suami istri. Amin. Itu satu. Yang kedua. Semula Adam berkuasa atas Taman Eden. Mengelola Taman Eden. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan, Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengelola Taman Eden. Benar kan? Tapi ketika Adam dan Hawa diberkati, Adam lebih berkuasa. Bukan hanya Taman Eden, tapi penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Jadi Adam lebih berkuasa.
bukan hanya Taman Eden saja, tapi juga seluruh bumi juga bisa dikuasai. Artinya apa itu bagi kita? Ketika saudara menikah, saudara harus punya pikiran, saudara harus punya iman. Aku lebih baik dari sebelum menikah. Aku lebih berbahagia dari sebelum menikah. Aku lebih sukses sebelum menikah. Gitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan ketika saudara menikah malah nasib saudara jadi lebih buruk. Sakit-sakitan, gagal, aduh itu gak sesuai firman itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara harus punya iman. Ketika aku menikah, aku harus lebih baik dari kondisi ketika aku masih jomblo. Oke? Harus ada iman itu. Amin, Bapak Ibu. Ya kalau dunia saja, perusahaan ketika digabungkan, merger, kan pasti lebih baik kan? Dari dua perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar kan? Amin. Makanya ketika manusia juga dipersatukan dalam pernikahan, harusnya ini lebih baik dong. Benar kan? Ada dua sumber daya dipersatukan, ya harus lebih baik. Jangan lebih merorot. Wah itu something wrong gitu. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Makanya saya harus punya iman. Ketika aku menikah, aku harus lebih berbahagia dari sebelumnya. Oke Bapak Ibu ya. Seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam masih sendiri, dia berkuasa atas Taman Eden. Tapi ketika dia dipersatukan dengan Hawa, seluruh bumi juga dia taklukkan. Berkuasa kan? Luar biasa kan? Iya kan? Nah, makanya saya pernah ngajari seorang pendeta ketika menikah. Ucapan pendeta itu mirip dengan kebanyakan gereja. Dia berkata gini, setia di waktu sehat dan sakit. Setia di waktu kaya dan miskin. Jangan katakan itu. Baru menikah sudah mengutuki sakit. Baru menikah sudah dikutuki miskin. Amin. Jangan, saya katakan. Kutip Kejadian 1:28. Ketika kamu menikah, kamu harus lebih berbahagia dari sebelumnya. Jangan katakan sakit, jangan katakan miskin. Amin Bapak Ibu. Amin. Lah iya dong. Aku harus lebih kaya dari sebelumnya. Aku harus lebih sehat dari sebelumnya. Aku lebih sukses dari sebelumnya. Harus meningkat dong. Amin. Jangan katakan sakit, jangan katakan miskin. saya koreksi pendeta. Pendeta itu loh Bapak Ibu. Ya ada, pokoknya ada lah. Oh kayak gitu. Iya pendeta Bapak Ibu. Itu kan ucapan yang kebanyakan gereja kan. Iya kan. Ya kan ucapan janji pernikahan kan gitu kan. Setia di waktu sehat dan sakit. Setia di waktu kaya dan miskin. Tolak dalam nama Yesus. Kita ketika menikah. Saudara harus percaya. Saudara lebih sehat. Lebih sukses. Lebih berbahagia. Amin Bapak Ibu. Itu katakan. Jangan udah baru menikah langsung sakit. Langsung miskin. Aduh jangan dong. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Iya. Gitu. Makanya kalau nanti ada pernikahan di sini saya mengucapkan seperti itu. Kita harus lebih sehat, lebih sukses, lebih berbahagia. Seperti gereja saya yang lama. Itu berbeda dengan ucapan janji pernikahan di kebanyakan gereja. Kebanyakan gereja memang setia di waktu sehat dan sakit. Setia di waktu kaya dan miskin. Benar gak? Iya. Kalau saudara masih di gereja yang lama pasti dengar ucapan itu. Iya, biasanya gitu. Ya, tapi kita tolak itu ya. Karena saudara harus percaya sesuai firman Tuhan. Seperti Adam sebelumnya dia sendiri, dia berkuasa atas Taman Eden. Tapi ketika dia diberkati dalam pernikahan dengan Hawa, maka dia akan menaklukkan bumi. Berkuasa atas bumi. Artinya lebih berkuasa, lebih sehat, lebih berbahagia, lebih luar biasa. Amin. Ya harus gitu. Jangan setia di waktu sehat dan sakit, setia di waktu kaya dan miskin. Amin. Amin. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya dong. Kita harus sesuai firman Tuhan. Ada enggak ucapan itu? Setia di waktu sehat dan sakit. Enggak ada di Alkitab. Coba tunjukkan saya ayatnya. Enggak ada. Makanya harus ngacu ke ayat. Coba. Ucapan itu ada enggak di Alkitab? Enggak ada. Enggak ada. Percaya deh saya. Enggak ada. Makanya jangan ucapkan apa yang enggak ada di Alkitab. Ucapkan apa yang ada di Alkitab. Kejadian 1:28. Itu lebih mantap. Karena sesuai Alkitab juga. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Iya makanya gereja pendeta itu harus ngacu kepada Alkitab. Bukan apa kata manusia. Oke Bapak Ibu ya. Bahkan di luar negeri juga diucapkan gitu loh. Setia di waktu sehat dan sakit. Setia di waktu kaya dan miskin.
Nggak selalu yang dari luar negeri itu lebih baik. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya. Contoh lagi, yang di luar negeri itu belum tentu baik. Pada akhir zaman seringkali disebut judgment day. Ya kan? Nggak ada lagi judgment pada orang Kristen. Kenapa? Judgment itu selalu berkaitan dengan dosa. Dosa itu yang dihakimi. Tetapi orang Kristen, kita kan sudah diampuni dosa kita. Judgment apa lagi? Ya kan? Sama seperti saudara, coba lihat di pengadilan. Si terdakwa itu siapa orang yang terdakwa? Pasti melakukan kesalahan. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Benar gak? Coba kalau saudara orang benar. Pernah duduk gak di kursi terdakwa? Gak akan pernah. Hal yang sama juga dengan kita. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka saudara harus punya iman. Aku tidak akan pernah judgment day. Mengalami judgment day. Amin Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi sesuai Alkitab. Bukan ngarang. Oke Bapak Ibu. Makanya dari luar negeri itu belum tentu hebat. Belum tentu bagus ya. Oke mantap lah pokoknya. Haleluya. Haleluya. Jadi pernikahan itu harus diberkati dulu ya. Jadi tadi Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Jangan sebaliknya ya. Jangan beranak cucu dulu baru diberkati. Terbalik gitu ya. Harus diberkati dulu baru beranak cucu ya. Itu urutan yang benar ya. Ya sesuai Alkitab. Itulah dia. Nah coba sekarang kita lihat. Ini khususnya ibu-ibu ini pasti tertarik ini. Makanan orang Kristen itu kayak gimana sesuai Alkitab. Ya kan? Karena sekarang ini ada gerakan-gerakan makanan ya nggak ada daging, vegan gitu, vegetarian ya, ya kan ada kan gerakan vegan kan. Nah ternyata Adam dan Hawa itu vegan dulu. Iya, Adam dan Hawa itu vegan. Tapi ketika masa bangsa Israel nggak lagi vegan karena apa? Mereka makan daging, burung puyuh setiap sore kan, ya kan? Ya, tapi juga dari situ juga saudara bisa belajar. Orang Israel itu makan berapa kali? 2 kali sehari, bukan 3 kali. Kalau kita 3 kali kan, ya kan? Sarapan, makan siang, makan malam kan. Orang Israel enggak, makan pagi dan makan sore. Pagi roti mana, sore burung puyuh kan. Jadi 2 kali. Jadi saudara juga bisa menerapkan juga, makan 2 kali sehari. Bukan? Amin Bapak Ibu. Lah iya, kita berdasarkan Alkitab. Benar Bapak Ibu? Iya bangsa Israel 2 kali. Kita kan 3 kali kan? 3 kali. 3 kali makan kan? Pagi, siang, sore kan? Nah jadi kalau saudara yang diet juga saudara bisa nerapkan juga. Kayak orang Israel makannya 2 kali sehari. Atau mungkin anak kos ngirit-ngirit ya makan 2 kali sehari. Mesti hidup saudara. Itu sesuai dengan Alkitab kok. Coba sekarang kita lihat Adam dan Hawa itu vegan. Makan cuma buah-buahan yang berbiji. Ya, ini saudara bisa terapkan ya. Ya, coba kita lihat Kejadian 1:9. Luar biasa ya. Jadi vegan itu sesuai Alkitab juga, oke. Tapi bukan artinya kita jadi anti dengan daging ya, enggak. Karena buktinya orang Israel juga makan daging kan. Ya kan, di padang gurun kan makan daging, burung puyuh kan. Iya. Artinya ya saudara bisa vegan, boleh juga enggak, terserah lah. Oke. Ya, Kejadian 1:9. Nih, sudah saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuh, kayak kata ayat itu, bukan kata saya. Jadi Adam dan Hawa sebelumnya apa? Vegan. Vegetarian. Tuh, saudara itu tanaman berbiji kan? Nah, nggak ada daging sini. Ada nggak daging domba? Nggak ada. Daging babi? Nggak ada, apalagi. Nggak ada kan? Biji-bijian kan? Nah, jadi vegan itu boleh juga sih. Oke, jadi saudara jangan anti. Tapi juga saudara yang vegan juga jangan anti daging. It's okay lah. Karena bangsa Israel juga di padang gurun selama 40 tahun makan daging burung puyuh. Oke. Artinya apa? Bukan vegan tuh. Oke. Ya kan? Iya. Jadi yang manapun saudara oke. Oke Bapak Ibu. Bahkan orang Kristen tidak ada makanan yang haram. Semuanya halal. Semuanya halal. Iya, semuanya halal ya. Amin. Karena apa? Yang menajiskan itu adalah
yang keluar dari hati kita, bukan yang masuk ke tubuh kita. Amin. Makanya semuanya halal. Cuma walaupun semuanya halal, ada juga yang dilarang. Contohnya makanan yang mengandung darah. Jangan ada makan, ya kalau bahasa Batak itu gota gitu, makan gota gitu. Itulah pokoknya. Ya Bapak Ibu ya, jangan ada makan darah. Ya, kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Jadi kalau saudara suka makan darah anjing, babi, nanti karakter anjing, babi itu ada dalam hidup kita. Kenapa? Di dalam darah ada nyawa. Amin Bapak Ibu, dalam darah ada nyawa. Itulah sebabnya ketika kita nanti berjamaah kudus, kita minum darah Yesus, nyawa Yesus kita alami. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Hidupnya Allah itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi hanya darah Yesus yang boleh kita minum. Darah hewan jangan. Karena di dalam darah ada nyawa. Itu larangan bagi makan orang Kristen. Yang kedua adalah jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan, sesajen. Banyak di kuburan itu ada makanan-makanan kayaknya seger, kayaknya nikmat, ada jeruk, ada apel. Jangan dimakan itu. Udah dipersembahkan ke setan. Kalau saudara makan itu, saudara nanti bisa kesetanan. Kenapa? Makanan itu sudah dipersembahkan ke setan, menjadi miliknya setan. Dan saudara ambil, saudara curi milik setan. Setan akan nyerang saudara. Kalau itu, makanya jangan ada di kuburan makanan kok kayaknya seger, ada jeruk, ada apa. Itu udah miliknya setan itu. Jangan saudara toel-toel ya. Amin Bapak Ibu ya. Karena ketika dipersembahkan ke setan, maka itu makanannya setan. Kalau saudara ambil, saudara curi miliknya setan, setan akan mengejar saudara. Saudara itu miliknya setan itu. Amin. Makanya kalau saudara pelajari kitab Daniel, Daniel tidak memakan makanan dari meja raja. Kenapa? Karena makanan dari meja raja itu miliknya raja. Maka ketika nanti Daniel makan, jika mereka makan, maka Daniel dan kawan-kawan menjadi miliknya raja. Secara roh miliknya raja. Itulah sebabnya mereka menguduskan dari makanan dari meja raja agar apa? Daniel dan kawan-kawan tetap miliknya Tuhan. Saudara paham? Itu logikanya, itu prinsipnya. Itulah sebabnya kenapa Daniel tidak memakan makanan dari meja raja. Karena makanan itu adalah milik raja, maka jika Daniel dan kawan-kawan memakannya, maka secara roh Daniel dan kawan-kawan miliknya raja. Paham Bapak Ibu? Iya, itu hal yang sama juga dengan kita. Jangan makan sesajen. Itu miliknya setan. Kalau saudara makan, saudara jadi miliknya setan nanti. Ya miliknya saudara curi. Kan dia kan akan ngejar saudara kan. Iyalah. Makanya jangan gitu. Makanya juga jangan kita juga nyimpan jimat-jimat. Itu miliknya setan. Maka saudara kalau punya jimat gak akan bisa mengusir setan. Setan akan meledek saudara. Kamu mengusir saya. Jimat saya juga ada, kamu pegang. Gitu kan. Jadi diledeki saudara malah kan. Maka jangan ada jimat-jimat. Bersih tubuh saudara, saudara bisa urapi dengan minyak, saudara bisa mengusir setan. Amin. Dan sudah kita buktikan, gedung juga yang ada setannya bisa dibersihkan. Amin. Iya dong. Tuh, oke. Coba kita lihat, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, semua makanan itu halal. Jadi orang Kristen bisa makan semuanya. Amin. Kecuali darah dan sesajen. Oke, cuma itu aja. Tapi semuanya itu halal. Oke. Ya, coba Markus 7 ayat 19. Nih, luar biasa ya. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Oke. Oke, iya Bapak Ibu. Iya, jadi semua makanan halal. Jadi saudara boleh makan apa saja kecuali ada darahnya, jangan. Dan yang telah dipersembahkan kepada kuburan atau sesajen. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau di Israel itu ketat sekali mereka untuk menjaga makanan. Iya Bapak Ibu. Jadi hewan-hewan yang tidak berkuku belah dan salah satunya adalah babi, mereka nggak boleh makan. Dan mereka anti terhadap makanan haram ini sangat kuat, lebih dari tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah kan nggak boleh memakan babi kan,
Tapi mereka melihara babi boleh? Iya, boleh mereka. Di Riau sana banyak orang-orang tetangga sebelah melihara babi. Diekspor ke Singapura sebelahnya. Tetangganya ke Singapura kan. Iya, mereka boleh melihara babi. Tapi di Israel, makan gak boleh, melihara babi juga tidak boleh. Itulah sebabnya dalam kisah Alkitab, dalam Injil ada dikisahkan seorang anak bungsu. Yang akhirnya hidupnya jadi pemelihara babi. Bahkan makan babi juga hampir dia makan. Benar? Itu artinya miskinnya sudah mentok. Sehingga apa? Pekerjaan yang haram pun dia kerjakan. Itu artinya Bapak Ibu. Karena apa? Kemiskinannya sudah maksimal. Oke? Iya, jadi mereka itu sangat ketat menjaga makanan ini orang Israel. Iya. Bahkan kalau saudara berkesempatan ke Israel, di tempat tidur di kamar hotel, itu ada larangan di situ. Dilarang membawa makanan-makanan yang tidak halal. Iya, termasuk daging-dagingan, abon gitu misalkan. Walaupun halal, ayam gitu. Mereka nggak peduli, mereka kan nggak tahu ini daging apa ini kan. Ya kan? Itulah sebabnya kalau mereka melihat saudara membawa makanan-makanan yang mencurigakan, dirampas dari tangan saudara, dibuang. Saudara jangan berantem sama pelayan restoran ya. Itu sudah dikasih tahu di tempat tidur. Oke Bapak Ibu ya. Iya, di tempat tidur kita sudah ada lembar pengumuman. Dilarang membawa makanan-makanan yang tidak halal atau kosher istilah mereka. Kosher itu artinya yang halal, yang kosher. Oke? Jadi itu. Jadi jangan, walaupun kita tahu itu halal, abon ayam misalkan, tapi kan mereka nggak tahu ini abon ayam atau enggak kan. Bisa aja abon babi gitu kan, bisa aja kan. Ya kan, iya bisa. Mereka nggak peduli, pokoknya kalau makanan-makanan yang rada mencurigakan, mereka rampas dari tangan kita, dibuang. Jadi mereka itu ketat sekali ya. Jadi lebih dari tetangga sebelah lah. Benar bahwa tetangga sebelah. Oke, ya, tetangga sebelah kan memang dilarang makan, tapi pelihara babi boleh kan? Boleh. Iya, coba di Riau. Lihat, Riau kan daerah mereka kan. Benar, babi juga apa diekspor ke Singapura, tetangga itu kan Singapura Riau kan. Iya, deket gitu. Jadi cuan juga. Cuan. Demi cuan. Oke Bapak Ibu ya. Oke, iya itu dia. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Udah berapa menit Bu? Oh 10 menit lagi. Ya. Haleluya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya makanan boleh kita makan. Jadi orang Chinese itu senang itu. Karena orang Chinese juga mau makan semua kan. Orang Manado juga mau makan semua kan. Iya kan, kelelawar aja dimakan kan. Iya, kelelawar aja dimakan. Iya kan, iya pokoknya semua yang bergerak bisa dimakan. Semua kaki 4 boleh dimakan kecuali kaki meja. Amin. Amin. Iya kan? Iya, itu boleh dimakan ya. Makanya oke aja ya. Oke. Ya, pokoknya jangan makanan berdarah dan makanan sesajen. Itu aja. Yang lainnya boleh ya. Oke. Ya, mungkin perlu ditambah satu lagi, jangan memakan sesama teman. Mungkin juga. Itu makan sama teman ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Nah jadi gitu ya. Jadi hari ini kita sudah pulih ya orang Kristen ya. Orang Kristen itu telah dipulihkan oleh Yesus. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka segalanya hilang. Karena Roh Kudus telah meninggalkan Adam dan Hawa. Sehingga mereka menjadi debu tanah kembali. Dan debu tanah adalah benda mati, tidak serupa segambar Allah dan tidak berkuasa. Itulah sebabnya karena mereka debu tanah, ada nubuatan Allah juga, debu tanah dimakan oleh setan. Karena ada nubuatan, Allah bernubuat, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Artinya orang berdosa bisa dimakan oleh setan. Oke? Tapi hari ini kita tidak lagi berdosa karena darah Yesus telah menghapus dosa kita, maka Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Kita tutup dengan ayat 1 Korintus 6 ayat 19 dan ini menjadi ayat terakhir kita. 1 Korintus 6 ayat 19, kita adalah bait Roh Kudus. Oke. Nih saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam
kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hari ini kita telah menjadi baik Roh Kudus. Kenapa? Karena kita telah menjadi Maha Kudus. Kenapa kita menjadi Maha Kudus? Karena kita telah dibasuh oleh darah Yesus. Kenapa kita dibasuh oleh darah Yesus? Karena kita percaya dan di dalam Yesus. Amin. Kalau orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, tidak di dalam Yesus, maka mereka tidak menjadi Maha Kudus. Karena tidak menjadi Maha Kudus, maka Roh Kudus tidak akan pernah turun atas mereka. Karena itulah hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena darah Yesus telah menguduskan kita, membuat kita menjadi Maha Kudus. Paham Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Nah, saya simpulkan khotbah ini. Dari proses penciptaan kita bisa melihat betapa berkuasanya Allah. Tetapi dari proses penebusan kita melihat betapa kasihnya Allah. Amin. Dari proses penciptaan kita bisa melihat betapa berkuasanya Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi dari proses penebusan kita bisa melihat betapa kasihnya Allah sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.